Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Memunah, mahasiswa STKIP Setiabudi, Rangkas Bitung, Pokdis Julang. Saya bersama Ibu Bidan Selvi Anggraini, AMP, AND, AMDKet akan memaparkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Silakan Bu. Ya, perkenalkan nama saya dengan Bidan Selvi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Salah satunya bisa saya sebutkan, yaitu yang pertama pola asuh orang tua. Jadi anak itu butuh tuntunan dan sering menjadikan orang tua itu sebagai role model bagi anak itu. Jadi maka perlu diingat bagi semua orang tua, pola asuh apapun yang diajarkan pada anak itu akan menjadi habit dan pembentukan karakter pada anak. Maka sebagai orang tua kita butuh memberikan model atau contoh yang baik untuk anak kita agar anak kita bisa mengikuti dan melihat apa saja yang kita ajarkan kepada dia agar dia juga bisa bersikap baik, agar tumbuh kembangnya juga baik gitu ya Bu ya. Yang kedua itu dari jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi ini juga salah satunya dari jenis kelaminnya. Kan ada anak laki-laki dan anak perempuan. Secara fisik anak laki-laki itu akan lebih cepat tumbuh dan lebih cepat tumbuh ke atas juga, misalnya lebih cepat tinggi daripada anak perempuan. Tapi dengan memberikan dengan memberikan asupan gizi yang baik, juga anak perempuan bisa lebih menyeimbangi dengan anak laki-laki. Jangan lupa juga memberikan susu dengan tinggi kalsium. Terus yang ketiga itu faktor yang mempengaruhinya adalah dari lingkungan sekitar. Ya Bu, dari lingkungan sekitar itu contohnya dari pertemanannya, dari tempat tinggalnya baik atau tidak, terus dari pertemanan apakah anak-anak yang sekitar yang bermain dengan dia dan cukup teman-teman yang baik atau tidak, terus dari tempat tinggalnya apa tempat tinggalnya itu mencukupi memadai, terus dari dari tempat-tempat yang lainnya gitu ya Bu ya. Terus dari faktor-faktor yang lainnya yaitu dari nutrisi dan gizi yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, karena makanan itu menjadi faktor yang pengaruhi tumbuh kembang pada anak, maka kalau misalkan anak kita susah makan buah, susah minum susu, nah sebagai ibunya, sebagai orang tuanya, gimana cara kita nih Bu buat bikin anak itu menjadi nafsu untuk makan, ya kan? Entah itu ibunya mengolah makanannya yang lebih baik, misalkan entah itu buah-buahan dibikin jus atau makanan lain yang dibentuk-bentuk seperti bintang atau bulan atau binatang, itu kan sekarang lebih bisa ya. Jadi itu gimana cara orang tua yang memberikan nutrisi dan gizi bagi anaknya sehingga anak itu tumbuh kembangnya menjadi lebih baik ya Bu ya. Nah, kalau misalkan selanjutnya itu dari status sosial dan ekonomi. Kan banyak ya Bu ya, ada orang tua yang mampu dan tidak mampu. Kebanyakan memang di sekeliling kita kalau misalkan emang dari keluarga status ekonominya yang di bawah, mungkin kurang ya Bu ya untuk memenuhi nutrisi dan gizinya. Nah, tapi kan nutrisi dan gizi itu tidak selalu dengan makan makanan yang enak ya Bu ya. Cukup memberikan makanan yang kaya protein, sayur, buah-buahan, tidak harus mahal ya Bu ya, yang penting tercukupi gitu kan. Yang selanjutnya itu dari genetik ya Bu ya. Genetik itu kan misalkan orang tua itu akan menurunkan contohnya kayak ciri fisik, terus dari kecerdasan, terus dari penyakit keturunan, misalkan dari orang tuanya ada penyakit keturunan, misalkan itu bisa jatuh ke anaknya gitu kan, itu namanya pengaruh dari genetiknya gitu ya. Makanya kalau orang tuanya sehat akan menimbulkan anak yang sehat juga gitu ya Bu ya. Terus yang ke-9 itu dari kesehatan anak ya Bu ya.
Jika sejak dini anak itu divonis memiliki penyakit bawaan, ibu jangan berkecil hati jika mempunyai anak yang sudah divonis mempunyai penyakit bawaan ya Bu ya. Kalau misalnya kita menjaganya dengan baik, memberikan nutrisi, gizi, susunya, dan memberikan pemikiran positif kepada anak tersebut, insya Allah anak tersebut juga bisa seperti anak-anak yang lainnya, walaupun dia sudah divonis mempunyai penyakit bawaan ya Bu ya. Gimana cara kita menjaga dan memberikan semangat pada anak itu ya Bu ya. Jadi dia juga bisa berkembang dan tumbuh seperti anak-anak yang lain ya Bu ya. Terus jangan lupa anak itu harus diberikan pendidikan yang baik ya Bu ya. Mulai dari TK, SD, SMP dan sampai seterusnya ya Bu ya. Mungkin hanya itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan, sedikit banyaknya yang saya tahu sebagai seorang bidan ya Bu ya. Semoga apa yang saya berikan sedikit ada manfaatnya untuk ibu-ibu semuanya dalam menjaga anaknya, memperhatikan tumbuh kembang anaknya dengan baik, sehingga menciptakan anak-anak yang sehat, berprestasi, dan pintar gitu. Oke, terima kasih Ibu Ya, atas sama-sama penjelasannya. Ibu. Demikian penjelasan dari Ibu Bidan Selvi Anggraini MPM AMD Kekap. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.